Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI atau YouTube LKI Lamongan, semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang Allah catatkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu dalam satu kajian ilmu yang Allah cintai. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita langsungkan saja pada kajian malam hari ini di tafsir surat Al-Baqarah yang akan disampaikan oleh Ustaz Adam sampai ayat 135. Kepada beliaunya Ustaz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyil ummah al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas LKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dan juga hidayah sampai saat ini untuk bisa istiqomah di dalam mempelajari Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi Al-Qur'an untuk ditadabburi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah sebab karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an adalah ada penutup yang menghalangi hati mereka, sehingga cahaya iman, cahaya untuk mentadabburi Al-Qur'an tersebut redup dalam diri mereka. Maka dari ayat ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah yang kedua, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang yang datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas? Siapa manusia yang paling baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang umurnya itu panjang. Tapi bukan hanya umurnya yang panjang, dia gunakan umur tersebut untuk mengumpulkan amal-amal soleh sehingga hasuna amaluhu, amal-amalnya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada bapak-bapak yang umurnya sudah sampai 60 bahkan lebih. Itu bonusnya pun kata, Pak. Kalau sudah lebih dari 63, anggap aja sampun bonus. Anggap aja sampun bonus. Lebih dari 63 itu sudah bonus.
karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku 63, mentok-mentok 70 tahun saniki. Ada salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu namanya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu ini termasuk dari sigharus sahabah, sahabat yang kecil. Jadi ada kibarus sahabah, sahabat yang besar, ada sigharus sahabah, sahabat yang kecil. Begitu juga dengan tabi'in, ada kibaru tabi'in, ada sigharu tabi'in. Abdullah bin Busr ini termasuk dari sigharu sahabah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika berjumpa dengan Nabi umurnya masih sangat kecil. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abdullah bin Busr ini, kemudian mengusap kepalanya diusap dan dikatakan kepada Abdullah bin Busr, ya'ishu hadzal gulam qarnan, anak ini nanti akan hidup selama 100 tahun. Berarti sudah dikasih kortingan yuk, yang biasanya 63 ini dikasih kelebihan umur sampai sekitar 30 tahun lebih. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan benar, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu meninggal di negeri Syam dan termasuk pak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir meninggal. Hadis tadi masya Allah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya tur api amali. Ini ciri orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pada diri kita. Kita sudah masuk ke kategori ini apa belum nih? Kita sudah masuk kategori terbaik untuk bagi Allah Subhanahu wa taala atau belum masuk? Karena apa? Karena di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan juga hadis yang senada dengan tadi, dengan tambahan orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man tola umruhu, umurnya panjang, wasaa amaluhu, sedangkan amalannya bobrok, welek amalane. Dia sudah dikasih kesempatan nih, bisa hadir setiap Jumat di masjid untuk menghadiri khutbah Jumat, bisa ada kajian setiap minggu di masjid-masjid sekitar sini, bisa kemudian dia mendengarkan ceramah-ceramah lewat HP, tapi amalannya masih buruk, ibadahnya sama sekali nggak meningkat, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun tipis. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling buruk. Kita lihat Pak, kita lihat, karena kita mempelajari Al-Quran ini bukan hanya sekedar tak teko nang masjid ben oleh berkahe, kemudian hanya sekedar datang, mendengarkan, keluar tanpa mendapatkan apa-apa. Enggak. Tujuan kita enggak seperti itu. Tujuan kita hadir di majelis ilmu adalah untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan kabar gembira bagi jenengan yang hadir ke majelis seperti ini, di tempat ini ataupun di tempat yang lain, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira. Itu termasuk bukti bahwa kita memanfaatkan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Tadi surat yang dibaca oleh imam tadi, masya Allah, surat At-Takatsur. Yang di dalam surat At-Takatsur itu berhubungan tentang nikmat yang kita miliki di dunia. Saya ibaratkan seperti ini. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia itu seperti orang yang masuk ke dalam supermarket, kemudian dia mengambil barang A, mengambil barang B, sabun, parfum, siwak, semuanya diambil. Apakah dia bisa langsung keluar dari supermarket? Dia harus ngantri dulu di kasir. Semakin banyak hal yang dia ambil, maka semakin lama ngantrinya. Nah itu kita, semakin banyak nikmat yang kita ambil, kehidupan dunia yang kita miliki, maka semakin lama nanti penghisapannya. Masya Allah, saya kemarin merenung sambil kesel sidik. Saya ada santri saya berjumpa 12 orang, kemudian satu orangnya mendapatkan soal 50. Ada soal 50 saya buat, kemudian saya berikan kepada mereka untuk ujian.
Buatnya Masya Allah, Alhamdulillah gampang, diberikan kemudahan oleh Allah. Ngoreksi nih Pak, ngoreksi soal nih, satu orang 50 soal, ada 12 orang, berarti sekitar berapa soal itu? 500 soal lebih. Aku berjam-jam Pak ngoreksi Pak. Saya bayangkan, ya Allah, ini 12 orang loh, baru cuman 50 soal, ngoreksinya berjam-jam. Apalagi manusia dari awal penciptaan, jin dari awal penciptaan, sampai nanti hari kiamat dikumpulkan satu tempat, kemudian ngantri satu persatu. Umurnya 50 tahun, berarti dari awal balik sampai meninggalnya itu yang dihisab. Ada yang umurnya 1000 tahun, dari awal balik sampai meninggalnya itu yang dihisab. Satu soal, 50 soal lebih Pak. Maka ini bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari umur, nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita semua. Sampai kita bisa pada titik ini mempelajari Al-Qur'an pada ayat yang 135 dari surat Al-Baqarah. Nah, ini loh nikmat luar biasa dari Allah. Maka setelah ini, kalau sekiranya nanti ustadznya ganti, jangan putus di tengah jalan. Jangan putus di tengah jalan, terus istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Paling tidak satu hari itu kita mendapatkan satu ilmu baru tentang agama. Satu hari paling tidak kita mendapatkan satu ilmu baru tentang agama, walaupun ilmu itu terlihat sepele. Kita lanjutkan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-135, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka orang-orang Nasrani ataupun Yahudi mengatakan, kunu, jadilah kalian hudan aw nasara, orang Yahudi atau orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan diberikan petunjuk, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah. Qul bal millata ibrahima hanifa, katakanlah bal, justru sebaliknya, millata, kami mengikuti agama Ibrahim, hanifan. Kalau di dalam terjemah hanifan itu apa? Yang lurus gitu. Dalam terjemah yang lurus. Tapi hanif di dalam bahasa Arab niku artine condong. Condongnya itu ngapunten saderenge. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan berupa kaki beliau itu menghadap ke sini semua. Wonten nggih? Jadi kakinya bukan begini, tapi begini. Nah, ini namanya hanif. Ini namanya hanif, condong, maksudnya condong. Nah, hanifa itu artinya condong, bukan hanya sekedar lurus, tapi condong. Makanya di dalam doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, salah satunya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan, maksudnya jauhkan itu bukan hanya hindarkan, tapi benar-benar dijauhkan dari kesyirikan, dari beribadah kepada berhala. Dan hanifan di sini bukan hanya sekedar lurus kemudian beriman tok, bukan, tapi benar-benar hatinya condong, meninggalkan kesyirikan dan condong kepada keimanan. Itu hanifan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan di sini tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Karena ada yang mengatakan begini, Ibrahim itu dulunya musyrik. Loh, kok bisa? Buktinya di dalam Al-Quran ada penjelasan dari Allah bahwa Ibrahim itu sempat meyakini bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Maka kita sampaikan di sini Allah menegaskan Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah menjadi orang-orang musyrik. Beliau hanya sekedar kemudian karena beliau belajar agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti kita. Kita ada gurunya, ada ustadz yang membimbing kita. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam enggak ada. Lahir di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan, bahkan bapaknya sendiri adalah orang yang menjual
berhala. Yang membuat berhala kemudian dijual bapaknya sendiri. Lingkungannya benar-benar rusak. Tapi karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikine niku main, Pak. Otaknya itu main, fitrahnya itu bekerja. Nggak mungkin dong kemudian berpikir, oh ini Tuhan ini besar, mampu menyinari, kok tiba-tiba hilang, oh berarti ini bukan Tuhan. Belum sempat beribadah, belum sempat menyembah dan bersujud kepada bulan tersebut, hanya menerka-nerka terlebih dahulu. Proses belajar wajar seperti itu. Maka ditegaskan di sini wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Au di sini adalah litanwi' al-maqal. Di ayat sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita perkataan mereka orang-orang Yahudi kepada Nasrani. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Mereka saling lempar statement, mereka saling menjelekkan. Orang Yahudi bilang Nasrani itu nggak ada apa-apanya, mereka kafir, mereka syirik. Itu orang Yahudi bilang ke orang Nasrani. Pun demikian Nasrani bilang ke orang Yahudi sama seperti itu juga. Orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya, yang mereka pelajari, yang mereka yakini itu salah, yang mereka yakini itu batil, yang mereka yakini itu nggak pas, nggak tepat. Saling lempar statement, saling menyalahkan. Maka kalau dalam ayat ini kita melihat ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, seakan-akan mereka orang Yahudi dan Nasrani ini satu kata. Orang-orang beriman, jadilah kalian Nasrani atau Yahudi, pasti kalian mendapatkan hidayah. Maka dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa au di sini adalah litanwi'il maqal. Orang Yahudi bilang ke orang mukmin, kamu jadilah orang Yahudi, pasti kamu mendapatkan hidayah. Orang Nasrani pun bilang seperti itu kepada orang beriman, kamu jadilah orang Nasrani, pasti kamu mendapatkan hidayah. Jadi litanwi'il maqal, untuk mencabangkan perkataan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ul bal millata Ibrahim hanifah. Bal di sini adalah lil idrab. Lil idrab itu untuk membantah. Jadi kalau kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an ada perkataan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya ada bal, maka bal di sini adalah lil idrob. Lil idrob itu untuk bantahan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, justru sebaliknya kata Allah. Bal kul bal, katakanlah kepada mereka, justru sebaliknya, mereka itu orang-orang musyrik. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menegaskan kalau mereka benar-benar meyakini bahwasanya mereka itu dari orang-orang yang beriman, tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik, keyakinan mereka itu keyakinan yang benar, maka mereka pasti mengikuti keyakinannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedangkan Allah menegaskan di sini wa makana minal musyrikin, Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Adalah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, saya mau sampaikan sedikit di sini. Dalam beragama, kita itu bukan cuman kita, semua orang yang beragama itu menganut faham eksklusivisme. Pokoknya orang yang beragama harus meyakini agamanya itu yang paling baik. Selain dari agamanya itu salah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani.
sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka meyakini bahwa agama Nasrani, agama Yahudi adalah yang paling benar, selain dari agama mereka salah. Maka kalau ada yang mengatakan di era sekarang semua agama itu sama, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Islam secara tidak sadar. Karena Allah menegaskan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Dan ini orang yang beragama itu harus seperti ini, harus meyakini agamanya itu yang paling benar. Bedanya apa kita dengan mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Buddha, Hindu? Bedanya adalah kalau mereka beribadah dengan keyakinan mereka yang menganggap agama mereka itu benar, kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya agama Islam itu agama yang paling benar, selain dari Islam itu salah, plus juga kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita dengan mereka. Ya kalau mereka coba orang-orang siapa itu? Israel itu yang membantai saudara kita di Palestina itu. Mereka takut mati. Mereka takut untuk datang ke medan perang. Mereka takut berdarah. Bahkan sama batu kerikil saja mereka lari. Kan banyak videonya. Kenapa? Karena hati mereka tidak ikhlas sesuai dengan keyakinan mereka. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, di samping dia meyakini agamanya paling benar, tapi dia juga mengikhlaskan dirinya, menyerahkan dirinya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita dengan mereka. Dan kita juga punya bukti, punya dalil, punya penjelasan bahwa apa yang kita yakini itu benar. Saya mau tanya, tadi itu bikin status. Pak, awan yang ada di atas kita itu berat atau ringan? Kok iso miber? Awan yang ada di atas kita yang gerak kanan kiri, pindah tempat setiap harinya, setiap saatnya, berat atau ringan? Berat. Karena ada yang menjawab, ringan, awan kadang jatuh katanya. Awan kok jatuh? Awan kadang gerak ke sini ke sana kemari dengan enaknya, dengan gampangnya. Ringan itu kok bisa berat? Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah menjelaskan kepada kita bahwa awan itu berat. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Dan kalau kita buka Google, kita tanya di situ AI, intelligent activation, pokoknya AI itulah. Kita tanya di internet, berat awan, akan disebutkan bahwa awan beratnya berton-ton. Awan, Pak, yang bisa gerak kanan kiri dengan mudahnya, beratnya berton-ton. Dan itu baru diteliti di era modern. Sedangkan Allah sudah berfirman mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu. Masih ragu dengan Al-Quran? Masih ragu dengan apa yang kita pelajari saat ini? Masih ragu dengan agama Islam yang kita peluk sejak lahir ini? Sudah terlalu banyak bukti, terlalu banyak penemuan yang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, tapi Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbat. Qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan juga Ismail, wa Ishaq, dan juga Ishaq, wa Yaqub, dan juga cucunya Yaqub, wal asbab. Apa itu asbab?
selain akan kita bahas. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang diberikan an-nabiyyuna, yang diberikan kepada nabi-nabi, mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, ciri dari keyakinan mereka orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah dan Rasul mereka, nabi mereka, adalah la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak memisah-misahkan, tidak kemudian membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimun, termasuk orang-orang yang berserah diri. Ulu amanna billah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Pertanyaannya, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan asbat? Karena yang kita ketahui, kitab samawi itu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, ada yang diberikan, diturunkan kepada mereka, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan asbat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala secara tersirat menjelaskan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu dari rasul-rasul yang ada ataupun nabi-nabi yang ada itu memiliki risalah. Risalah itu seperti napa nggih? Lembaran yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai pedoman. Jadi tetap mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kelanjutan ayatnya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Apa itu Rabb? Rabb itu artinya pengatur. Rabba yurabbi, orang yang mengatur. Rabbun, orang yang mengatur. Murabbi. Rabb itu yang maha pengatur. Orang yang mengatur semua alam semesta ini mustahil mengutus makhluknya kemudian meninggalkannya begitu saja. Mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada dirinya kezaliman. Qala Allah taala fi hadis qudsi, ya ibadi wa hambaku inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan kezaliman kepada diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yadlimu mithqala dzarrah, tidak pernah mendolimi walaupun sekecil biji kurma, sekecil biji sawi, nggak pernah dolim. Yang termasuk dari bentuk kedoliman adalah ketika kita misalkan nyuruh orang, Mas pergi ke sana, Mas belikan saya atur usaha saya di Surabaya misalkan. Kita nggak kasih uang transport, kita nggak kasih uang makan, kita nggak kasih arah jalannya kemana, tempat spesifiknya di mana. Dolim nggak kira-kira kita? Dolim. Itu salah satu bentuk kedoliman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendolimi hambanya. Allah mengutus seorang rasul, mengutus seorang nabi, plus juga Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Baik itu panduannya untuk diri mereka sendiri atau panduannya untuk disampaikan kepada umatnya. Tetap Allah memberikan panduan tersebut. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Kalau Ismail, Ishaq, Yaqub kita tahu. Asbat ini siapa sih? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, asbat itu adalah anaknya Ismail, anaknya Ishak alaihissalatu wassalam. Jadi Ishak memiliki berapa anak, Pak? Bu? Ishak kemarin telah kita bahas bahwasanya Ishak memiliki
tujuh anak. Ishak memiliki 7 anak. 7 anak ini kemudian beberapa ulama tafsir mengartikan asbat adalah ketujuh-tujuhnya. Jadi ketujuh anak dari Ishak, Nabi Yusuf, kemudian Benyamin, kemudian anak-anaknya yang nakal dulu, yang pernah menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ke sumur, itu juga menjadi nabi, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panduan tadi, entah itu bentuknya kitab, entah itu bentuknya risalah. Nah, ini asbat. Yang pertama adalah ketujuh-tujuhnya anaknya Nabi Ishak. Tafsiran yang kedua, asbat di sini adalah anak keturunan dari ketujuh anaknya Nabi Ishak alaihissalatu wassalam yang mengarah kepada 7 kabilah. Kan kita tahu dari 7 anaknya Nabi Ishak ini kemudian menjadi 7 kabilah. Nah, 7 kabilah ini nantinya banyak sekali seperti yang telah kita pelajari. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan mukjizat, salah satunya memukul batu kemudian terpancarlah air mata air yang jumlahnya berapa? 7, sesuai dengan kabilah-kabilah ini. Nah, pendapat yang kedua adalah dari ke-7 kabilah ini nantinya akan melahirkan nabi-nabi, yang kemudian nabi-nabi ini memegang kabilah ini. Itu tafsiran yang kedua dari arti asbat. Dan jadi asbat di sini bukan bukan cucunya Nabi Ishak secara spesifik, bukan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam secara spesifik, karena asbat itu dari kata sabetun, artinya cucu. Dari kata sabetun artinya cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan mengarah secara spesifik, yaitu langsung cucunya dari anaknya Nabi Ishak. Tapi bisa berarti yang kedua ini. Kenapa? Karena dibantah pendapat yang pertama, gak mungkin orang yang pernah berbuat maksiat sampai sedemikian parahnya Nabi kemudian dijebloskin nang sumur, Pak. Nabi dijebloskin nang sumur, kemudian jadi budak dia, dimasukkan penjara dia. Kok bisa-bisanya orang yang pernah berbuat maksiat seperti itu dijadikan seorang nabi? Maka batallah syarat menjadi seorang nabi. Pendapat pertama dibantah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Kenapa disendirikan Musa dan Isa? Kenapa disendirikan dari sebelum-sebelumnya? Musa dan Isa itu masuk anak keturunannya Ibrahim alaihissalatu wassalam? Tidak. Kan masih masuk anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi disendirikan dari asbat. Kenapa disendirikan? Karena kedua nabi ini memiliki fadilah daripada nabi-nabi yang lain, sampai dijuluki ulul azmi. Makanya disendirikan. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami berserah diri. Ini ciri paling menonjol dari kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lain. Sama, semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa, baik Nabi Musa, Harun, semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama Nasrani, sekali lagi, kita beragama itu harus eksklusivisme, harus meyakini agama kita paling benar. Kalau kita nggak meyakini itu, goyang keyakinan kita, goyang agama kita tuh nggak bisa dipakai pegangan. Kenapa? Nggak ada keyakinan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan seperti itu karena apa? Sekarang orang-orang liberal itu masya Allah
lagi getol-getolnya menggerogoti keyakinan kita dengan cara semua agama itu benar, hanya caranya saja yang berbeda. Semua agama itu diterima oleh Allah, bakal masuk ke dalam surga semua, cuman jalannya aja yang beda. Keyakinan-keyakinan seperti ini buang jauh-jauh. Itu keyakinan liberal. Yang liberal itu enggak Islam, enggak juga Nasrani, enggak jelas mereka. Mereka menginginkan agama sesuai pemikiran mereka sendiri. Sedangkan agama itu bukan pikiran kita yang mengatur, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang paling menonjol. Kita harus benar-benar meyakini bahwasanya agama kita yang paling benar. Orang-orang Nasrani mereka benar beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tapi keimanan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa bukan hanya seorang nabi, tapi juga apa itu bahasanya mereka itu Roh Kudus. Roh Kudus nopo ada istilah lain, saya kurang paham saya. Kan ada 3 in 1 katanya itu 3 in 1, 1 itu 3, 3 itu 1. Ada yang bisa jelaskan ke saya? 1 itu 3 sahampo, Pak. 1 itu 3, 3 itu 1. Misalkan begini, saya ada Pak Budi, ada Pak Udin. Pak Udin itu ya saya. Pak Udin itu ya saya, ya Cak Budi. Saya ya Pak Udin, ya Cak Budi. Ada yang bisa jelaskan? Sedangkan cara berpikirnya beda, tempatnya berbeda, pekerjaannya berbeda, umurnya pun berbeda. Kan nggak masuk logika sama sekali. Bagaimanapun kita berusaha memikirkannya itu buntet Pak utek Pak. Bulat di sini nggak bisa tercerna sama sekali. 3 in 1, 1 itu 3, 3 itu 1. Atau nanti mungkin ada yang bisa jelaskan ke saya masalah 1 itu 3, 3 itu 1. Yang jelas keyakinan kita, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang nanti akan mengumpulkan semua makhluknya di satu tempat dan mengadili semua makhluknya yang mukallaf. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadau. Maka jika mereka amanu beriman bimisli ma amantum bih, sebagaimana kalian beriman, bihi dengannya, faqad ihtadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa yang tawallau, dan jika tawallau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka telah benar-benar di dalam syiqaq, itu pertentangan, perselisihan, maksudnya bertentangan dengan kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasayakfikahumullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan membela kita. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha as-sami', mendengar, al-alim, maha mengetahui. Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala amanu, kira-kira siapa amanu ini? Fa in amanu, maka jika amanu mereka telah beriman, bimisli ma amantum, siapa amanu di sini? Orang Yahudi dan Nasrani. Amantum, kalian beriman. Siapa amantum di sini? Kalau amanu orang Yahudi dan Nasrani. Kalau amantum kalian beriman, ini siapa kalian ini? Kembalinya ke siapa? Ke orang Nasrani Yahudi lagi kah? Atau kembali ke, tapi Nabi Muhammad satu orang Pak. Ini bentuknya jamak amantum, kalian beriman. Berarti kembalinya ke siapa? Para, kok para Yahudi? Yahudi sudah disebutkan nih. Fa'in amanu, maka jika amanu mereka orang Yahudi Nasrani beriman, bimisli dengan sebagaimana
ma'amangtum bih, kalian beriman dengannya. Kalian ini siapa? Rasul satu. Rasul satu orang. Amantum di sini jamak. Enggak, ini ayatnya turunnya berada di dalam di zamannya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Spesifiknya siapa? Lebih spesifik lagi ya, beriman disebutkan. Lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Siapa nih? Para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, barometer keimanan seorang muslim itu ya keimanannya para sahabat. Maka ketika ada orang yang mengatakan para sahabat itu imannya kurang, keislamannya kurang, maka mereka sesungguhnya telah mengkafirkan diri mereka sendiri. Ini kalau hal-hal begini saya sampaikan tegas, kecuali hal-hal yang sifatnya furu' itu cabang-cabang keislaman, masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, tegas saya sampaikan, orang yang meyakini para sahabat itu kufur, maka dia telah kafir. Sebagaimana siapa? Syiah laknatullahi alaihim. Orang-orang Syiah meyakini para sahabat itu nggak betul semua, para sahabat itu kufur semua. Maka Syiah ini tidaklah menjadi golongan orang-orang Islam, keluar dari Islam sudah. Walaupun ada satu golongan dari Syiah yang para ulama itu masih memasukkan ke dalam agama Islam, tapi sudah tidak ada di era sekarang, yaitu saya lupa, kalau nggak salah Syiah Fatimiyah atau siapa begitu, saya lupa. Karena Syiah juga banyak cabangnya. Sebagaimana Islam sekarang, Islam ada Muhammadiyah, ada NU, ada Asy'ariyah, ada kemudian yang baru ini katanya ada yang baru, Wahabiyah, ada ini, ada itu, ada Islam Nusantara, Syiah pun begitu. Nah, semua Syiah ini dari golongan-golongan Syiah ini keluar dari agama Islam, tidak dikategorikan masuk ke dalam agama Islam kecuali satu tok. Dan itu sudah tidak ada di zaman ini. Fa'in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Barometer keimanan seseorang itu ada pada keimanannya para sahabat. Kalau kita mau melihat keimanan seperti apa sih yang benar, cara praktek Islam seperti apa sih yang sesuai, maka kita kembalinya bukan kepada nenek moyang, kita kembalinya bukan kepada Gus, kita kembalinya bukan kepada ustadz ataupun kiai, kita kembalinya kepada siapa? Para sahabat. Bagaimana kita mengetahui? Kan kita nggak hidup di zamannya para sahabat. Ya lewat ulama, lewat para kiai, para ustadz. Tapi dengan catatan, ketika penjelasannya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, maka tertolak penjelasan tersebut. Sudah, itu nggak bisa diganggu gugat. Itu sudah kaidah teori keislaman. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam ini dengan dua jalur dijaga oleh Allah, dan nggak bisa kemudian penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini diganggu oleh makhluknya. Yang pertama, Allah menjaga Islam ini dengan Al-Quran. Al-Quran, satu harokat, satu huruf diganti akan langsung ketahuan. Dijaga oleh Allah dengan banyaknya hufadzul Quran, dengan banyaknya ulama-ulama tafsir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga juga kembarannya Al-Quran, yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jelaskan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, untuk mendapatkan satu hadis yang bisa diterima itu luar biasa syaratnya luar biasa. Sampai belum tentu orang-orang yang kelihatannya 24 jam dia sujud, kemudian setiap satu hari dia puasa, besoknya tidak puasa, kemudian satu hari lagi puasa, yaitu puasa Daud, dia menyampaikan hadis belum tentu bisa langsung diterima.
Karena ada syarat-syaratnya, ada kualifikasinya. Persyaratan di situ ketat sekali, nggak bisa main-main. Ada hadis seperti ini. Oh, ini hati-hati. Saya juga baru mendapatkan hadis ini dan saya langsung tercengang. Wih, ini mengerikan nih hadis nih. Apa hadisnya, Pak? Bagaimana hadisnya? Inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling lama laparnya di hari kiamat nanti, maksudnya di padang mahsyar, setelah hari masa-masa alam-alam kubur. Inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling panjang rasa laparnya pada hari kiamat nanti adalah mereka aktsaruhum syaba'an fid dunya, yang paling banyak kenyang di dunia. Saya baca hadis ini, Pak, drodok aku. Langsung drodok. Bayangkan, Pak, berapa kali kita kenyang di dunia ini? Berapa kali? Dipegang perutnya masing-masing. Berapa kali kita kenyang, Pak? Setiap harinya. Nah ini loh, walaupun derajat hadisnya itu tidak masuk ke dalam derajat hadis yang sahih maupun hasan, tapi tetap kita merinding dengan hadis-hadis seperti itu. Orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat adalah orang yang paling kenyang di dunia, paling banyak kenyang di dunia. Berapa kali kita kenyang, Pak? Saya sering kali, Ustaz kok gak lemu-lemu tadi? Saya kan kurus, setiap kali ketemu orang, tadi kok gak lemu-lemu tadi, kok kuru ay. Bahkan ada yang mengatakan, kok malah kuru? Kok malah kuru? Kok gak lemu-lemu? Sering seperti itu. Nah, mau jawab bagaimana, Pak? Kurang makanya enggak seperti itu. Yang jelas kita mempelajari agama itu bukan hanya sekedar masuk ke otak, masuk ke memori kita, kemudian kita kumpulkan begitu saja, enggak. Kita mempelajari agama ini untuk kita amalkan, memperbaiki amal ibadah kita sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan mempersembahkan yang paling baik dan kita menjadi yang terbaik. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq, dan jika mereka berpaling fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu di dalam pertentangan. Di sini hikmahnya adalah tidak akan mungkin selamanya bersatu antara keimanan dan juga kekafiran. Gak pernah bersatu. Sebagaimana tidak akan pernah bersatu di dalam hati seseorang antara Al-Quran dan juga musik. Musik haram apa boleh? Membisik. Enggak, Pak. Musik enggak, ini ada perbedaan pendapat. Satu, haram. Mubah. Nanti bisa dicek ya, siapa tahu saya salah. Nanti bisa dicek di internet atau langsung buka kitab-kitab fikih dari ulama-ulama madhab. Tiga ulama mengharamkan. Keempat, bukan mubah, makruh. Sebagaimana bekecot kan. Bekecot kan bahkan lima madhab mengatakan ini haram. Satu madhab tak membolehkan dengan syarat. Ya ini namanya furu', ini namanya cabang keislaman. Terserah. Kalau kita menganggap yang A ini yang benar dan kita srek untuk mengamalkannya, tafadhol, silahkan. Kalau kita menganggap yang B ini lebih srek di kita, lebih kok kayaknya ini lebih sahih ya pendapatnya, kita mau melaksanakan itu ya tafadhol, silahkan. Gak ada masalahnya kalau dalam hal furu'. Tapi saya mau sampaikan di sini. Kira-kira sekarang ini musik itu mengkhawatirkan atau tidak? Satu, kira-kira musik di zaman ini mengkhawatirkan atau tidak? Kalau zaman sekarang mengkhawatirkan, Gi. Saya pernah sampaikan nggak di sini ya? Jadi
satu larangan yang dilanggar oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, efeknya tidak akan langsung terasa 1, 2, 5 tahun enggak, tapi efeknya jangka panjang. Contoh, orang yang tidak memakai jilbab dengan alasan wong metu tuku Lombok wae kok jilbaban, ngarep omah wae kok jilbaban. Lho ngono lho, Pak. Keluar rumah tuku Lombok nang warung ngarep omah, lapo kok jilbaban? Melanggar syariat enggak kira-kira? Dilanggar. Terasa enggak efeknya? Wong 5 meter enggak sampai 5 meter malah, Pak. Ngarep omah pas metu tuku lawang langsung warung misalnya. Kira-kira terasa enggak efeknya? Enggak terasa. Tapi efeknya jangka panjang. Kita lihat anak-anak kita sekarang terbiasa tidak memakai jilbab, bahkan you can see mereka keluar rumah. Ini efek jangka panjang. Pun demikian sekarang musik, walaupun tadi ada yang menganggap ini boleh, ada yang menganggap ini tidak boleh. Musik dulu itu ada yang mengatakan musik itu boleh, bahkan mungkin termasuk salah satu jalan dakwah. Tapi kita lihat efeknya sekarang koplo, dangdut, orkes, banyak sekali. Dan itu mengkhawatirkan bagi saya. Itu sangat mengkhawatirkan. Maka kita harus jeli-jeli dan harus bijak di dalam menyikapi yang namanya perbedaan pendapat. Kita tidak boleh kemudian terlalu memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita yakini dalam pendapat tersebut. Tapi juga kita harus bijak di dalam apa yang kita lakukan. Berbeda tadi dengan hal-hal yang usul, yang masuk ke akidah, masuk ke tauhid, maka nggak ada toleran sama sekali. Nah, di sini wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Mereka itu pertentangan dengan kita umat Islam, umat beriman. Nggak ada yang namanya kufur bisa campur aduk dengan keislaman, keimanan, nggak bisa. Sampai selamanya nanti hari kiamat yang namanya orang-orang Yahudi ataupun Nasrani pasti akan begini sama orang Islam. Nggak mungkin nggak. Pasti akan begini. Pasti akan benci karena nggak bisa disatukan. Keyakinan sudah berbeda, nggak bisa disatukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Wallahu alam bisawab, sampai dalam ayat yang ke-137. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Apabila yang ditanyakan coba dianjungkan tangannya, kalau nggak ada kita tutup sekalian. Ya, kalau tidak ada yang dipertanyakan, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.